Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat serta karunia-Nya hingga hari ini kita masih menjalankan kegiatan kita, ibadah kita, rutinitas kita, dan berbagai amal soleh yang insya Allah amal soleh itu akan mengantarkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Kepada para keluarganya dan para sahabatnya yang telah gigih memperjuangkan nilai-nilai Islam dan ajaran Islam, insyaallah mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa jika kita melihat dari segi waktu, ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Maka biarkanlah masa yang akan datang itu datang dengan sendirinya. Tidak perlu kita risaukan dengan kejadian atau hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Dan kita hanya berusaha pada masa yang sekarang. Kita berusaha, kita berdoa, berikhtiar, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di suatu hari nanti kita mendapatkan satu kedudukan atau satu cita-cita yang kita impikan. Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata, ya, belum berwujud, masih dalam prediksi, tidak memiliki rasa dan warna. Kadang-kala kita risau dengan berbagai macam ramalan yang akan terjadi, baik itu ramalan dari secara sains maupun ramalan dari para dukun atau orang-orang yang mempunyai keahlian atau mempunyai kemampuan melihat masa depan. Kerisauan itu terjadi karena kita meyakini, terlalu meyakini dengan ramalan-ramalan. Meskipun memang kita sebagai manusia patut waspada dengan apa yang akan terjadi. Bahwa ada tanda-tanda alam yang kita bisa lihat. Misalnya bahwa kedepannya akan hujan, tandanya adalah sekarang adalah ada awan. Bahwa selanjutnya akan ada api, tandanya itu ada asap. Atau selanjutnya ada asap karena ada api. Jadi ada tanda-tanda. Atau ayam berkokok, itu tandanya bahwa waktu pagi, dan tanda-tanda lain. Tapi tanda-tanda itu juga tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang benar. Sehingga kadang-kala ramalan-ramalan atau hal-hal yang terjadi akan datang, yang kadang-kala merisaukan kita itulah yang membuat kita menjadi takut. Ya padahal apa sih yang membuat kita takut di dunia ini? Yang membuat kita takut di dunia ini adalah hanya satu, yaitu apabila kita melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita takut. Apabila kita sudah melanggar, maka rahmat Allah, kasih sayang Allah, ridha Allah itu akan semakin menjauh.
Sebaliknya, apabila kita mematuhi perintah Allah, maka apapun ramalan kejadian yang akan datang, tidak perlu kita risaukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan Maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Bahwa kita tidak perlu meminta-minta akan terjadinya, bahwa akan terjadi hari kiamat, akan terjadi guncangan yang dahsyat itu sebelum adanya hari kiamat atau hal-hal yang cukup mengerikan. Padahal yang kita harus persiapkan adalah bagaimana mengisi bekal diri kita ini di dunia ini. Sehingga kita tidak sesat dalam berjalan, kita tidak mendapatkan jalan buntu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat memberi kesempatan kepada pikiran untuk memikirkan masa depan dan membuka tentang alam ghaib, dan kemudian terhanyut dalam kecemasan-kecemasan yang baru diduga darinya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Pasalnya hal itu termasuk adalah angan-angan yang terlalu jauh. Secara nalar tindakan itu pun tidak masuk akal. Karena sama halnya dengan berusaha perang melawan bayang-bayang. Namun ironisnya kebanyakan manusia di dunia ini justru banyak termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan, kemiskinan, wabah, penyakit, krisis ekonomi yang kabarnya akan menimpa manusia. Ya padahal semua itu boleh jadi adalah kurikulum yang diajarkan oleh setan agar kita semakin takut. Iya. Orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, orang-orang yang hatinya lapang, orang-orang yang selalu memandang dunia ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman bertakwa adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan untuk kita merisaukan kejadian yang akan datang. Yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana diri kita ini semakin baik ke depannya. Hari ini lebih baik daripada masa lalu, masa yang akan datang harus lebih baik daripada masa lalu dan hari ini. Karena kalau mereka menangis menatap masa depan yang menyangka bahwa ke depannya mereka akan kelaparan, menderita selama bertahun-tahun, akan terjadi bencana, akan terjadi wabah dan lain sebagainya. Sehingga bisa jadi rasa cemas itu bisa mendekatkan kita pada hal-hal yang tidak benar. Ya, boleh jadi kecemasan itu juga mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada pencipta langit dan bumi. Tapi yang paling penting di sini bagaimana kita menjadi manusia yang melihat kondisi yang ada itu sesuai dengan konteks yang baik itu. Ya, apabila kita melihat atau merasakan di masa atau mendengarkan kabar-kabar masa yang akan datang akan terjadi huru-hara, maka kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga apabila kita mendengarkan kabar-kabar yang baik di masa yang akan datang, maka ya kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Biarkanlah hari esok itu datang dengan sendirinya, jangan pernah menanyakan tentang kabar beritanya, kapan akan kiamat dan lain sebagainya. Jangan pula pernah menanti serangan petaka itu. Sebab hari ini Anda sudah sangat sibuk sekali dengan segala macam rutinitas ibadah dan amal soleh kita. Jika Anda heran, maka lebih mengherankan lagi orang-orang yang berani menembus kesedihan dengan sesuatu yang belum tentu terjadi, di mana matahari berada dalam kasih sayang, berada dalam pantauan, berada dalam kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hindarilah segala angan-angan yang terlalu berlebihan, yang bisa menggerus moral kita, yang bisa menjauhkan diri kita kepada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masuklah kita di alam kasih sayang, di mana di masa yang akan datang kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan satu kesuksesan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Makanya orang-orang yang beragama itu harusnya optimis. Kenapa optimis? Karena orang-orang yang beragama itu selalu meyakini bahwa Tuhan itu jauh lebih besar kasih sayangnya daripada rasa benci atau murkanya. Itulah optimis dari orang-orang yang beragama. Maka jadilah kita orang yang beragama dengan menjalankan kehidupan ini pada rel yang benar, rel yang baik, dan kita harus selalu berusaha pada sesuatu yang bisa mengantarkan kita selamat dunia dan akhirat. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya, terutama diri saya sendiri. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.